Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah memasuki awal bulan Mei, di mana kita sudah melewati hampir 5 bulan di tahun 2023 ini. Saya percaya sudah banyak pencapaian yang Anda sudah dapatkan, baik Anda yang seorang pelajar, mahasiswa, karyawan, maupun pengusaha, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Dan pencapaian yang Anda dapatkan tidak menyurutkan semangat Anda dalam mencapai target yang Anda inginkan. Bahkan pasti Anda juga ingin melebihi target yang sudah Anda inginkan. Di sisi lain, ada beberapa dari Anda yang mungkin saat ini belum mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan inginkan. Bahkan mungkin masih jauh dari apa yang Anda harapkan dan rencanakan. Apapun keadaan dan kondisi Anda saat ini, jangan terburu-buru untuk menyerah dan jangan cepat-cepat berhenti. Satu hal yang kita harus lakukan yaitu mensyukuri keadaan kita saat ini. Karena mungkin masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung dan sebaik kita. Hari ini kebaikan apakah yang sudah Tuhan berikan kepada Anda? Adakah? Apakah Anda ingat? Reconnection and Remembrance. Inilah judul firman Tuhan yang sebentar Pesteri Aroha Reva akan sampaikan kepada kita semua. Namun sebelumnya, rekan saya Betty bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi dan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah menurut protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di channel ini. God bless you. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara mau joget, boleh banget joget bareng kita Bapak Ibu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Mari yang percaya, yang bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia. Boleh kita gerakkan tangan kita bersama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Boleh bersama-sama angkat tangan kita, gerakan kakimu ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Come on. Hatiku ini pujian kami Tuhan.
Kami naikkan dengan segenap hati kami. Sungguh ajaib Engkau, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kami percaya kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan penuh iman katakan Bapak Ibu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Boleh yang berikan yang tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan jika pada hari ini saudara kita boleh bertemu kembali dan bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Dan semoga setelah libur yang cukup panjang minggu kemarin kita boleh disegarkan kembali ya. Kita boleh lebih semangat lagi menjalani aktivitas, menjalani pekerjaan kita. Setelah sejenak beristirahat dari pekerjaan aktivitas kita, biarlah jiwa kita boleh disegarkan dan menambah sukacita di dalam hati kita masing-masing ya. Dan saya juga berharap semoga liburan kemarin saudara-saudara sekalian boleh merasakan sukacita dan ada kenangan yang indah karena bisa liburan, karena bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi namun tidak selalu ketemu. Jadi bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama gak ketemu, bisa reunian dengan teman-teman lama yang jarang ketemu. Nah semoga itu bisa menjadi kenangan yang indah, ada kesan yang indah, dan itu boleh tersimpan di memori Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata saudara, meskipun kapasitas memori otak kita ini cukup besar ya, tetapi ternyata juga memiliki keterbatasan saudara-saudara. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ternyata otak manusia itu memiliki kapasitas penyimpanan data yang sangat besar, yaitu sebesar 1 petabyte. Nah, 1 petabyte ini sama dengan 1 juta gigabyte ya. Dan jika diumpamakan dengan sebuah lagu, misalnya satu lagu itu berdurasi 4 menit, maka otak kita, memori otak kita bisa menyimpan lagu dengan durasi lagunya ini baru bisa selesai didengarkan selama 2000 tahun. Jadi kapasitas memori otak kita untuk menyimpan data itu sangat besar sekali. Namun saudara sangat disayangkan, meskipun kapasitas otak kita ini cukup besar data untuk disimpan, tetapi kita masih suka lupa. Apakah tadi pintu rumah sudah dikunci apa belum? Apakah tadi setelah selesai masak, apakah kompor gas sudah dimatikan apa belum nih? Apakah colokan listrik, setrika sudah dicabut habis dipakai enggak tadi nih? Nah semoga tidak menambah kekhawatiran Bapak Ibu ya sore ini. Apakah tadi semua sudah dibereskan apa belum? Tapi semoga di rumah aman ya hari ini.
Tetapi itulah realitanya. Meskipun kita memiliki kapasitas otak yang cukup besar, tetapi ternyata kita suka lupa. Dan bahkan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, salah satu alasan kenapa kita suka lupa atau sering lupa, karena ternyata otak kita ini saudara hanya mengingat informasi yang penting saja. Jadi jika informasi itu penting dan berkesan, barulah otak kita menyimpannya. Jadi kalau sesuatu pengalaman atau apapun itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu berkesan bagi otak kita, maka akan mudah untuk dilupakan. Nah, jadi dapat juga kita katakan bahwa kita cepat lupa akan kebaikan Tuhan. Bisa jadi karena kita menganggap itu bukan sesuatu yang penting lagi. Kita sudah tidak terkesan lagi olehnya. Loh, kenapa? Karena ini jebakannya saudara. Karena ternyata hal-hal yang luar biasa namun bisa dianggap biasa bila terbiasa. Buat Anda yang pertama kali naik pesawat pasti sangat antusias dan memperhatikan ketika petugas di pesawat memberikan instruksi-instruksi bagaimana misalnya memakai seat belt yang benar, bagaimana prosedur keselamatan ketika ada tanda-tanda bahaya atau terjadi bahaya di dalam pesawat. Ketika pertama kali kita naik pesawat, kita sangat memperhatikan instruksi dari pramugarinya. Kita sangat excited supaya kita bisa nanti selamat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kita membaca buku-buku panduan yang ada di depan kursi kita. Namun ketika kali kedua naik pesawat, mungkin kita memperhatikan instruksi dari petugasnya. Tetapi kita sudah mulai tidak excited seperti kali pertama kita naik pesawat. Dan kemudian naik ketiga kali, keempat kali, dan kelima kali, dan seterusnya. Kita kemungkinan besar sudah tidak memperhatikannya lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa naik pesawat. Paling juga nanti tinggal narik seatbeltnya dari kanan kemudian dikaitin. Paling juga nanti tinggal ambil masker ketika maskernya keluar dari atas. Kemudian tinggal pakai masker oksigennya taruh di hidung dan di mulut, sudah aman. Kita sudah terbiasa. Jadi yang tadinya begitu penting, begitu keren, begitu luar biasa menurut kita, jadinya biasa saja karena sudah terbiasa. Saudara, kita terbiasa bangun di pagi hari dan tidur di malam hari. Dan itu dari Senin ketemu Senin kita mengerjakan itu, kita mengalami itu, bangun di pagi hari. Kita sudah terbiasa. Setiap hari, setiap pagi kita berangkat bekerja atau ke tempat usaha kita. Dan kemudian pada sore hari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan itu kita jalani dari Senin sampai Minggu ya, setiap hari berlangsung seperti itu. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa bangun pagi itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi melihat bahwa berangkat ke tempat pekerjaan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan berikan kepada kita. Setiap hari kita makan. 3 kali sehari atau mungkin 2 kali sehari bagi yang sedang diet. Setiap hari kita melakukan hal yang sama. Dan karena saking terbiasanya, kita sudah tidak melihat lagi bahwa makan itu adalah sesuatu yang patut disyukuri kepada Tuhan. Karena kita sudah terlalu terbiasa mengalaminya. Bahkan saudara, jebakan ini bisa terjadi di dalam pelayanan kita. Gara-gara terlalu terbiasa, maka akhirnya kita bisa melihat pelayanan sebagai hal yang biasa saja. Coba lihat perbedaan awal ketika Anda diajak terlibat dalam pelayanan, khususnya di tempat ini. Apakah rasanya masih sama dengan saat ini? Apakah masih melihat pelayanan yang dikerjakan sebagai sesuatu yang luar biasa atau sudah biasa saja?
Apakah masih terus bertanya, kok bisa ya saya dipercayakan mengerjakan pelayanan ini? Atau kita sudah merasa ya sudah, saya sudah terbiasa juga untuk melakukannya. Apakah hati kita masih suka deg-degan ketika mengerjakan pelayanan ini? Atau sudah biasa saja? Sudah tidak ada rasa seperti mula-mula ketika mengerjakan pelayanan ini? Tidak ada lagi rasanya begitu hambar. Karena sudah terlalu terbiasa. Nah, ini bisa jadi jebakan bagi kita, saudara, jika kita tidak hati-hati. Karena hal-hal yang luar biasa tadi, namun bisa dianggap biasa bila terbiasa. Sudah tidak penting lagi. Kita sudah tidak terkesan lagi olehnya. Sehingga kita gampang untuk melupakannya. Nah, saudara, bagi kita yang suka lupa akan kebaikan Tuhan, hari ini kita diberikan satu mazmur yang indah oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103. Ini adalah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan berisi akan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kita baca bersama-sama beberapa ayat saja. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan saya ingin kita semua membaca ayat ini bersama-sama dan dengan antusias ya. Biar gak ngantuk karena udah sore nih. Ya, kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang pertama, di sana diberitahukan kepada kita satu kalimat yang sangat menarik. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa artinya pujilah Tuhan? Apa artinya ketika kita memuji Tuhan? Bahkan pemimpin pujian tadi mengajak kita untuk memuji Tuhan. Tetapi apa artinya, saudara? Nah, artinya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berkata pujilah Tuhan, di sana kita sedang menyatakan pengakuan kita kepada Allah. Jadi ketika kita memuji Tuhan, di sana ada satu pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja. Ketika kita memuji Tuhan, di sana juga kita mengungkapkan syukur, mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang telah Ia perbuat di dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika kita memuji Tuhan, berarti di sana kita sedang menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan dan kita juga menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa terus dapat memuji Tuhan di tengah realita kehidupan yang terkadang sulit dimengerti? Dapatkah orang yang baru mengalami tragedi di dalam kehidupannya dapat memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Dan jika kita tidak memuji Tuhan, apakah itu mengurangi akan porsi kebaikan Tuhan di dalam hidup ini? Nah, mazmur yang barusan kita bacakan menolong kita untuk memahami ini. Pemazmur mengajak kita untuk melihat siapa Allah terlebih dahulu dan kemudian melihat siapa diri kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog bernama John Calvin, dia mengatakan mengenal Allah berarti mengenal diri. Dan mengenal diri kita itu bisa menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang kita percayai. Nah, pemazmur di dalam Mazmur 103 mengajak kita untuk melihat siapa Allah. Dan kebenaran pertama yang boleh kita temukan dari Mazmur ini adalah bahwa ternyata tidak ada satu perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang dapat menambah porsi kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, di sana pemazmur itu mengatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dia tidak selalu menuntut, justru dia tidak memberikan dendamnya, tetapi dia memberikan kasihnya kepada setiap kita. Artinya bahwa Allah dari sananya sudah maha pengasih. Allah dari sananya adalah penyayang. Jadi tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menambah porsi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan tadi di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa nama Tuhan itu kudus. Artinya bahwa Tuhan itu sudah kudus dari sananya. Sehingga tidak ada satupun ucapan dari mulut kita ini yang dapat menambah dan mengurangi porsi kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena ia sudah kudus dari sananya. Allah sudah baik dari sananya, ia sudah kudus dari sananya. Dan tidak ada hal yang dapat menambah porsi kasih, kebaikan, kekudusan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak akan dapat mengurangi dan menambah porsi kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan harusnya saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jika Tuhan memberkati kita berdasarkan level perbuatan baik kita. Wah, kayaknya hari ini si A nih oke nih. Perbuatan baiknya nih bagus nih, rajin nih berdoa nih. Tambah porsi berkat lah buat dia nih. Tapi kemudian kayaknya si ini nih agak-agak kurang berdoa nih. Nggak ngikutin bacaan Alkitab dari GCC Purwokerto nih. Aduh nggak usah dulu lah diberkati. Tunggu dia dulu berdoa, rajin baca Alkitab dulu baru diberkati lah. Dan kalau sampai itu terjadi, mungkin sore ini kita nggak ada di sini saudara. Mungkin kita ada di kamar kita, merenungi nasib kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa ketika saya mengatakan tidak ada satu perbuatan baik kita yang dapat menambah porsi kebaikan Tuhan dalam hidup ini, bukan berarti kita tidak perlu lagi melakukan perbuatan baik ya. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kita boleh hidup sebebas-bebasnya. Tetapi justru kita harus tetap juga berusaha melakukan perbuatan baik. Berusaha untuk hidup saleh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita jatuh bangun untuk mengalaminya. Kita harus tetap berusaha mengerjakan keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat saudara, bahwa kita semua menerima anugerah dari Tuhan bukan karena kita layak menerimanya. Tetapi justru karena kita tidak layak sebenarnya menerimanya. Kenapa? Karena kita ini hanyalah debu, saudara. Jadi kebenaran yang kedua, setelah kita mengenal siapa Allah tadi, maka sekarang kita mengenal siapa diri kita. Dan pemazmur mengatakan bahwa kita ini adalah debu. Di ayat 14 sampai 16 di sana dikatakan bahwa kita ini adalah debu. Dan bahkan diumpamakan seperti rumput atau bunga. Saudara, debu itu bagaimana sih? Debu itu ada, terlihat, tetapi ketika tertiup angin, dia akan hilang seketika. Kita ambil debu, ya debu tanah atau pasir lah. Tetapi ketika ditiup, akan hilang seketika. Mengenal diri, membantu kita mengenal Allah. Nah, kita harus menyadari saudara bahwa kita ini adalah debu, orang berdosa, orang sakit. Bahkan keadaan kita diumpamakan seperti rumput, seperti bunga. Yang hari ini ada tetapi esok bisa hilang. Bunga bisa menunjukkan kelopak yang indah di pagi hari. Tetapi ketika sore hari, keindahannya menjadi layu dan kering. Hari ini ada, tumbuh dengan subur, tetapi esok bisa hilang seketika. Hidup kita diumpamakan seperti itu, saudara. Hari ini ada, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esoknya. Hidup ini begitu sulit untuk ditebak. Apakah besok masih ada atau tidak?
Ada salah satu penyanyi pop terkenal dunia bernama Celine Dion. Mungkin saudara-saudara juga suka mendengar lagu-lagunya, My Heart Will Go On, The Power of Love, dan berbagai lagu-lagu hitsnya yang luar biasa. Nah, tetapi siapa yang menyangka bahwa Celine Dion yang memiliki suara yang oktavnya cukup tinggi ya, dan begitu merdu suaranya, ternyata beberapa tahun kemarin dia didiagnosa mengalami penyakit yang bernama Stiff Person Syndrome. Nah, sindrom ini saudara adalah sebuah gangguan pada saraf yang menyebabkan tubuh seorang yang menderita penyakit ini akan menjadi kaku. Sewaktu-waktu bisa menjadi kaku, menjadi kejang, sulit berjalan, sulit melakukan beraktivitas, dan bahkan Celine Dion mengalami kesulitan untuk bernyanyi. Nah, penyakit ini saudara bisa ditemukan dengan perbandingan 1:1 juta orang di dunia ini. Dan di antaranya Celine Dion mengalaminya. 1 di antara 1 juta orang, penyanyi yang luar biasa ini mengalami penyakit ini. Yang tadinya begitu produktif untuk berkarir, bisa melakukan konser di mana-mana, memiliki suara yang tinggi dan indah luar biasa, tetapi berubah seketika. Ia sulit untuk melakukan sesuatu. Bernyanyi pun ia sudah kesulitan, sehingga banyak konsernya yang ditunda karena ia tidak bisa bernyanyi seperti biasanya. Bagi Celine Dion, hidup ini unpredictable. Yang tadinya begitu sukses berkarir, begitu indah ketika bernyanyi, tetapi berubah seketika. Saudara, kehidupan kita inilah realita kehidupan kita. Dan seharusnya kehidupan kita yang fana ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan hendaklah kita menyadari siapa diri kita. Sehingga kita tidak perlu sombong. Bagaimana mungkin sebatang rumput bisa sombong saudara? Yang sekarang memang bisa tumbuh subur, tetapi dalam waktu singkat bisa menjadi kering dan layu. Tetapi yang menjadi kabar baiknya bagi kita saudara, bahwa meskipun kita ini adalah debu, orang sakit, berdosa, hidup kita fana di dunia ini, tetapi justru kita yang seperti inilah yang menjadi sasaran kebaikan Tuhan. Saudara, debu mengingatkan kita akan asal-usul kita ya. Bahwa kita berasal dari debu tanah. Dan oleh tangan Tuhan, kita dibentuk menjadi gambar dan rupa Allah. Artinya saudara, di dalam diri kita yang fana ini, yang adalah debu tanah ini, adalah gambar dan rupa Allah. Ada gambar diri Allah di dalam hidup kita. Ada sebagian dari diri Allah yang ada di dalam diri kita. Ibarat seorang anak adalah darah daging dari orang tuanya. Artinya ada bagian diri dari orang tuanya yang terdapat di dalam diri seorang anak. Seorang anak adalah belahan jiwa dari orang tuanya. Dan biasanya orang tua tidak akan tega melihat ketika bagian dirinya tersebut tersakiti. Hal yang sama juga, kita di hadapan Tuhan adalah belahan jiwa Tuhan, bagian diri Tuhan. Dan masakan Tuhan membiarkan bagian dirinya itu tersakiti? Tentu saja tidak saudara. Justru kita adalah orang sakit ini, Tuhan sembuhkan. Kita yang adalah orang yang hidupnya fana di dunia ini, tetapi ternyata Tuhan sayang saudara. Kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni kita saudara. Hal ini dipertegas di ayat ketiga dari Mazmur ini. Di sana dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, biasanya orang yang bersalah akan menerima hukuman. Dan kita mungkin sering didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Upah yang diterima oleh seorang yang menghujat Allah adalah api neraka. Upah dari dosa adalah maut, kematian kekal.
Tetapi saudara, Allah tidak memberikan upah itu. Tetapi justru upah yang Tuhan berikan adalah mengampuni segala dosamu. Bukalah hatimu dan terimalah upah yang Tuhan berikan itu. Dan bahkan saudara, ketika kita sudah menerima upah pengampunan dosa dari Tuhan, tetapi kita masih bisa terus tergoda oleh hawa nafsu dunia ini. Kita bertemu dengan bahaya pencobaan dalam hidup ini. Kita bergumul dengan dosa kita. Kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Dengan penyakit kita yang masih terus kita simpan. Kita bergumul dengan itu. Tetapi ingat saudara, bahwa Tuhan menyembuhkan segala kelemahan. Di kampus, di Soteria, maintenance dari gedung dan segala isinya yang ada di sana ditangani oleh orang yang berbeda-beda saudara. Jadi misalnya ketika mesin air rusak, maka nanti ada satu tukang yang biasa akan dipanggil untuk dimintai tolong untuk mengerjakan apa yang rusak dari mesin air tersebut. Misalnya lagi ketika CCTV rusak, biasanya namanya Mas Beni yang akan dipanggil untuk dimintai tolong. Ngecek CCTV-nya apa yang rusak dan kemudian dia akan membantu untuk memperbaikinya. Karena kami yakin bahwa orang ini adalah orang yang mengerjakan dari awal. Mesin air, CCTV, dia yang ngerjain dari awal. Jadi dia akan pasti lebih tahu apa masalah dari mesin tersebut. Dia yang masang mesinnya, dia yang narik kabel dari sana ke sini. Jadi dia lebih tahu apa yang terjadi, apa yang rusak. Dan dia pasti akan lebih bisa untuk menanganinya. Mungkin juga di rumah saudara seperti itu mungkin ya. Akan memanggil orang yang pertama kali mengerjakan pekerjaan ini. Karena kita yakin sekali bahwa orang yang pertama kali mengerjakannya, dia pasti akan lebih tahu nih masalahnya apa. Dan lebih bisa untuk mengerjakannya. Nah saudara, demikian jugalah di dalam hidup ini. Tuhan yang menciptakan tubuhmu, Tuhan yang menciptakan jiwamu. Dan oleh sebab itu, Ia lebih tahu bagaimana memulihkan apa yang telah dibuatnya. Ia lebih tahu bagaimana membentuk kembali apa yang telah dibentuknya. Kenapa? Karena Ia yang membuatnya dari awal. Orang yang membuatnya dari awal, yang mengerjakannya dari awal, lebih tahu masalah apa yang terjadi dengan karya yang telah Ia buat. John Newton adalah salah satu penyair Kristen yang cukup terkenal dengan lagu-lagu rohaninya yang luar biasa. Ketika masa mudanya, John Newton ini adalah seorang pelaut, saudara. Dan dia adalah orang yang hidupnya juga kacau balau. Dan bahkan dia terlibat di dalam perdagangan manusia. Dia sering bikin onar dan sering dibuang. Tetapi siapa yang menyangka di malam ia sedang berlayar bersama dengan para budak yang hendak ia jual, ia justru bertemu dengan Tuhan di dalam pelayarannya. Dan hingga akhirnya ia menciptakan satu syair lagu yang luar biasa yang kita kenal dengan judul Amazing Grace. Dan di dalam lirik lagu ini ada kata-kata yang cukup indah. Dia mengatakan di sana, yang hina seperti saya tetapi diselamatkan. Dulu saya hilang, tapi sekarang ditemukan. Dulu saya buta, tetapi sekarang saya bisa melihat. Siapa yang menyangka debu tanah yang sudah rusak seperti John Newton ini bisa bertemu dan diperbaiki oleh Tuhan, pemilik kehidupan ini, oleh Sang Penjunan yang bisa memperbaiki apa yang retak, apa yang rusak dari tanah liat ini. Jadi saudara, buat Anda yang saat ini merasa tidak layak, tidak berdaya dan menganggap diri gak pantas untuk datang sama Tuhan, ingat, karena justru karena sakit penyakit kita, karena kelemahan kita, Ia mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ia rela mati di atas kayu salib. Dan ingat, kasih karunia ini diberikan bagi kita bukan karena kita layak, saudara. Tetapi kasih karunia Allah diberikan bagi orang-orang yang tidak layak, saudara. Masalahnya adalah kita sering sekali melihat diri kita sebagai orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Karena kita terus bergumul dengan kelemahan kita, sehingga kita menyerah untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita sudah putus asa untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Ingat saudara, kasih karunia Allah bukan untuk orang-orang yang layak. Tetapi justru kasih karunia Allah adalah untuk orang-orang yang tidak layak seperti kita ini. Terakhir, apa yang harus kita lakukan ya? Setelah kita mendengar semuanya ini, apa yang harus kita lakukan sepanjang minggu ini? Nah, dari Mazmur ini kita diajak untuk mengerjakan satu proyek ketaatan sepanjang satu minggu ini. Yaitu kita diajak untuk bersama-sama, mari hitunglah berkat Tuhan yang kita terima. Dari Mazmur ini kita diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Pemazmur mengatakan dan mengajak kita semua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kita diajak untuk berfokus pada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat akan begitu banyaknya belas kasihan Allah di dalam hidup ini. Saudara, meskipun kapasitas memori otak kita ini begitu besar, namun memang sudah sifat alamiah kita untuk mudah lupa. Dan terlebih mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah segala kesibukan kita, mari kita memusatkan perhatian kita pada berkat Tuhan. Dan dengan sengaja kita memusatkan perhatian kita pada segala kebaikan berkat Tuhan yang kita terima. Kita begitu sibuk. Dunia ini bekerja dengan begitu cepat. 24 jam yang Tuhan berikan bagi kita, mungkin bagi kita sangat kurang. Jika ada 28 jam, maka kita bekerja selama 28 jam. Oleh sebab itu saudara, memusatkan perhatian pada berkat-berkat Tuhan haruslah menjadi pilihan yang mau tidak mau harus kita sengajai. Tidak ada pilihan lain selain duduk diam, tenang, dan dengan sengaja mengingat seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Jika Anda masih bernafas pada hari ini, Anda termasuk orang yang beruntung. Karena ada 181.000 orang yang tidak tertolong hari ini di seluruh dunia. Jika di rumah masih ada makanan, di kulkas masih terdapat makanan yang bisa dikelola, dan jika Anda bisa makan hari ini, Anda termasuk orang yang beruntung. Karena ada 2,4 miliar orang di seluruh dunia hari ini yang kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Jika hari ini Anda bisa beribadah dengan nyaman dan tenang, memuji Tuhan, bersorak-sorai, bertepuk tangan, Anda termasuk orang yang beruntung. Karena di luar sana ada ratusan rumah ibadah yang hari ini mengalami penganiayaan, ditutup paksa, dilarang untuk beribadah. Saudara-saudara, haruskah hati kita berdiam diri saja terhadap berkat kebaikan Tuhan ini? Tetapi biarlah suara kita boleh terus memuji Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan. Kita membuat pengakuan dan mengingat kebaikan Tuhan. Ketika kita sibuk bekerja, biarlah jiwamu menyuarakan puji-pujian kepada Allah.
Ketika engkau sibuk bekerja, ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau makan, ingatlah kebaikan Tuhan. Dan bahkan ketika engkau tidur, ingatlah kebaikan Tuhan. Sehingga engkau boleh berkata kepada jiwamu, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita sejenak. Kita mensengajakan waktu kita pada sore hari ini untuk mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Dan bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ingatlah akan setiap berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Hal-hal kecil yang mungkin terlewat selama ini. Keluarga, anak, orang tua yang masih kita miliki saat ini. Tetapi mungkin kita lupa bersyukur akannya. Makanan, air yang masih bisa kita pakai. Kita bisa pakai untuk minum, mandi, cuci. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Bukankah itu adalah berkat Tuhan? Ingatlah setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengingatnya, engkau memuji Tuhan dan hatimu bersyukur kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama kita menaikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi dari awal, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Tolonglah kami Tuhan, perkenankanlah kami untuk boleh menghampiri Engkau melalui perjamuan kudus yang akan kami ikuti pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Saudara-saudara, mari kita mengambil roti ini dan kita mengangkat tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita naikkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan tolonglah kami di tengah realita kehidupan kami
untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan, boleh mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk boleh menyelamatkan setiap kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam mengarungi kehidupan ini, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkatilah Tuhan setiap kami yang telah menghampiri Engkau di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan yang terus mengalir atas setiap kami. Setiap jemaat-Mu yang datang boleh membawa pulang berkat yang asalnya dari Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang telah melayani, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Dan berkatilah Tuhan juga setiap persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Engkau memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakan. Engkau yang menambah-nambahkan berkat-Mu saja ya Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Mari bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Al-Harefa untuk renungan firman Tuhannya. Hal yang luar biasa akan menjadi biasa karena sudah terbiasa. Banyak hal luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka syukurilah. Dan jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik, bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berhenti ku memuji nama-Mu, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kami percaya kasih setia-Mu besar Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Dengan penuh iman katakan Bapak Ibu. Kasih setia-Mu besar selamanya.